Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha Ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan-daunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuatkan goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukannya itu baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Gibran Muhammad Azfar, kelas 1K17 dengan NPM 1012151, ingin berkumpul dengan tema agar memudah memaafkan. Manusia dengan segala aktivitas dan keterbatasannya senantiasa kita atau orang lain berbuat kesalahan yang membuat ketidaknyamanan pada sesama. Bisa saja kesalahan tersebut karena perbedaan pendapat atau pandangan, atau dalam berinteraksi sosial kalian tercetus senda garau yang menyinggung satu sama lain. Hal itu adalah sifat fitrah manusia. Manusia tak akan luput dari salah dan khilaf, yang disengaja maupun tidak, yang besar maupun yang kecil. Dan atas sifat manusia itu kita harus berusaha untuk melakukan introspeksi diri setiap waktu agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi, dan juga kita harus berusaha melatih diri kita sendiri untuk memahami dan memaafkan kesalahan orang lain. Faedah keutamaan sifat pemaaf bagi seorang mukmin disebut dalam sebuah hadis. Jika hari kiamat tiba, terdengarlah suara panggilan, maka manakah orang-orang yang dahulu di dunia memaafkan kesalahan sesama manusia? Datanglah kalian kepada Tuhanmu dan terimalah pahala-pahalamu. Dan menjadi hak setiap muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk surga. Hadis riwayat dari Ibnu Abbas. Berkacalah dari hadis tersebut, maka kata maaf bukan hanya dibutuhkan oleh orang yang berbuat salah, tetapi lebih jauh lagi sifat pemaaf saat menguntungkan di akhirat nanti bagi siapa yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimana mungkin kita berkeras hati untuk tidak memaafkan kesalahan orang, padahal kita nanti akan bersedia berlutut dan menyembah Allah agar Allah mau memaafkan kesalahan kita. Apakah kita ingin Allah tak memaafkan dan mengampuni kesalahan kita? Jika ingin, maka mulailah kita melatih memberi maaf kepada orang lain untuk masuk surga. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 22 yang berarti, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha mengetahui semua kesalahan kita pun adalah yang Maha mengampuni. Allah tahu apa yang ada di dalam relung hati kita saat berbuat kesalahan, tetap mau memberi maafnya. Sedangkan kita tak mengetahui relung hati orang lain yang berbuat salah atau membuat tersinggung kepada kita. Mungkin saja kesalahan tersebut tanpa kesengajaannya atau bukan kesalahan, hanya kesalahpahaman. Sungguh manusia memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sangat terbatas setiap kejadian dalam kehidupnya. Dengan kita ringan memberi maaf, jiwa jasmani ruhani kita tetap sehat, menjaga aura positif dalam setiap aktivitas keseharian kita, agar kita tidak terbebani dengan hal yang tidak fana. Langkah-langkah produktivitas kita akan sangat ringan, nyaman jika kita mudah memaafkan. Di sisi lain, pada diri pribadi kita harus menguatkan diri sendiri agar selalu berbuat sesuai dengan ketentuan yang ada
Jika bergaul dengan sesama, kita harus belajar dan pintar-pintar menjaga perasaan rekan atau keluarga kita. Dan pekerjaan dan tatanan formal bermasyarakat, kita juga harus taat pada peraturan yang berlaku. Hal ini penting agar kita tidak berada dalam posisi orang yang meminta maaf. Karena ini kaitannya pertama adalah hablum minannas, di mana pemberian maaf dari seseorang yang kita singgung itu adalah hal penting di hadapan Allah. Kedua, setiap tatanan bermasyarakat ada aturan legal formal yang harus kita patuhi dikarenakan adanya hukuman yang tersemat jika dilanggar. Ini beda konteks dengan sifat maaf tadi, karena tujuannya mendisiplinkan manusia dan tidak semena-mena dalam melanggar peraturan yang ada. Sebagai penutup, saya sampaikan firman Allah tentang keutamaan menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas-luas langit dan bumi yang disediakan orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran 134. Allahu a'lam bishawab. Ada 7 cara untuk ikhlas memaafkan orang lain. 1. Kenali emosimu. 2. Berempati dan menempatkan diri di posisi orang lain. 3. Menyadari bahwa kita tidak bisa mengatur orang lain. Jangan terperangkap masa lalu. 5. Jangan terobsesi. 6. Memaafkan adalah proses. 7. Belajar dari pengalaman. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.